Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki pada saat ini. Kali ini guys, saya akan mengambil satu topik, di mana topik itu bagaimana hubungan kelanjutan yang dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana kelanjutan hubungan yang dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap topik yang saya ambil tadi, bagaimana kelanjutan hubungan yang dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Price of the Dicks. Sekali lagi guys, muncul kartu Price of the Dicks, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila energi dari manusia yang pernah kamu fokuskan saya letakkan di depan, dan ada satu energi yang berada di belakangnya, seakan-akan satu energi ini sedang mengendalikan diri dia. Bukan hanya sedang mengendalikan, akan tetapi ada satu hal yang membuat energi manusia yang pernah kamu fokuskan seakan-akan tidak tahu harus berbuat apa. Dimana ketika satu energi ini mengendalikan energi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, baik secara pemikiran ataupun secara perasaan, saya melihat energi manusia tersebut sedang berada di dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa, atau memang sedang berada di dalam situasi yang begitu kacau. Kalau saya menarik dari situasi kekacauan, mungkin kekacauan ini berada di dalam sisi keuangan, atau memang kekacauan ini berada di dalam sisi kebatinan dia.
Ada satu energi guys yang sedang berusaha untuk mengendalikan diri dia di sini. Apakah mungkin pihak ketiga dia atau memang pihak dari energi yang berada di ruang circle dia? Saya merasakan satu energi ini cukup kuat untuk mengendalikan manusia yang pernah kamu fokuskan, baik dari secara tindakan ataupun secara pemikiran di sini. Di mana energi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini sedang merenungi atau memang sedang meratapi atas kesalahan dia atau memang atas kebodohan dia. Dia tidak tahu harus berbuat apa di sini. Mengikuti orang yang mengendalikan diri dia, tetapi perasaan dia seakan-akan ingin lari dari situasi tersebut. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya terhadap kemunculan kartu kedua, seakan-akan ada satu energi yang mengendalikan diri dia, apakah pihak ketiganya atau memang dari ruang circle-nya. Satu energi ini penuh dengan tipu dayakah atau memang penuh dengan sisi kemanipulatifan, di mana satu energi ini berusaha untuk menutupi segala kebohongannya, di mana ketika diri dia berusaha untuk menutupi kebohongan dia, dia memberikan suatu perilaku yang begitu sangat manis terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Di sisi lain, kemunculan kartu kedua ini yang berunsurkan air, seakan-akan saya melihat ada situasi perasaan yang dimiliki oleh satu energi, di mana satu perasaan itu sangat sensitif. Kesensitifan itu mungkin berasal dari rasa pertengkaran atau memang rasa suatu perbuatan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancer-nya terhadap kemunculan kartu kedua ini, saya melihat situasi perasaan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Ada sisi yang ingin kembali, tetapi diri dia tidak mampu untuk mengeksekusikan perasaan tersebut. Sebenarnya diri dia ingin datang kembali terhadap diri kamu, tetapi ketika diri dia ingin datang terhadap diri kamu, dia malah dihadapkan di dalam situasi yang benar-benar membuat diri dia berada di dalam pertengkaran. Ada beberapa energi yang tidak menyetujui apabila diri dia kembali terhadap diri kamu, di mana beberapa energi ini pun berusaha untuk mengendalikan diri dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kedua kartu ini, ada hal yang sangat tersembunyi, di mana hal yang sangat tersembunyi itu ditutup-tutupi, guys. Masih ada hal yang tersembunyi di sini yang belum terbongkar atas perbuatan dari satu energi yang mengendalikan manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Queen of Cups.
di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, seakan-akan ada satu energi yang sedang mengharapkan suatu bantuan terhadap angel. Ada satu energi yang sedang menginginkan suatu ekspektasi tinggi sesuai dengan keinginan dia. Dimana ketika satu energi ini mengharapkan satu bantuan terhadap angel, justru bantuan yang dia inginkan tidak kunjung dia dapatkan. Ketika bantuan itu tidak dia dapatkan, muncul di sini yang saya rasakan, guys. Ada situasi perasaan yang sangat emosional. Dimana ketika perasaan itu muncul secara emosional atas dasar dari satu energi yang begitu kuat untuk mengendalikan energi tersebut. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya dengan kemunculan kartu Queen of Cups ini, ada satu energi yang ingin diprioritaskan, tetapi ketika diri dia memprioritaskan energi tersebut, dia tidak mendapatkan suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu sesuai dengan harapan dia. Di sisi lain, diri dia sudah berjuang, diri dia sudah berkorban, akan tetapi ketika diri dia memperjuangkan hubungan yang selama ini dia jalankan, dia tidak mendapatkan suatu timbal baliknya. Justru ketika diri dia mengharapkan hal tersebut, diri dia merasa dikendalikan. Apa ini semua? Kalau saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya dengan kemunculan kartu Queen of Cups ini, saya melihat satu energi yang mengendalikan diri dia, memperlakukan diri dia dengan seenak-enaknya. Dengan cara satu energi ini memperlakukan energi tersebut dengan seenak-enaknya, ada muncul kesensitifan yang sangat luar biasa di sini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini, seseorang yang memegang 4 koin, tetapi 3 koin berada di dalam kedua kakinya. 1 koin berada di atas kepalanya. Kalau saya menarik 3 koin yang dihempit oleh kedua kakinya, saya melihat untuk saat ini ada situasi pemikiran yang sedang berada di dalam situasi keterpurukan. Bukan hanya situasi keterpurukan, tetapi ada sisi batin yang saya lihat di sini merasa tersiksa. Bukan hanya sisi batin saja yang merasa tersiksa, dari sisi keuangan pun untuk saat ini sedang berada di dalam situasi tidak stabil. Bukan hanya sisi keuangan saja yang berada di dalam situasi ketidakstabilan, ada perasaan yang sedang kacau di sini. Bukan hanya perasaan yang sedang kacau saja, di sisi lain kemunculan kartu Four of Pentacles ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap energi yang pernah kamu fokuskan. Saya melihat sisi kehidupannya mulai dari perbuatan ataupun ketika diri dia beristirahat di sini, guys. Ada pemikiran yang sedang bergejolak, sensitif, tersiksa, kebangkrutan, keterpurukan,
kemiskinan, ketidakstabilan, ketidaknyamanan. Faktornya cuma satu, dari satu energi yang berada di sampingnya untuk saat ini. Saya tidak tahu siapa satu energi ini, apakah pihak ketiganya atau memang dari ruang circle kehidupan dia, di mana satu energi ini cukup kuat, energi yang bersifat negatif. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa berandai-andai, seseorang yang hanya bisa bermimpi, seseorang yang hanya bisa berhayal. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini dan yang saya tunjuk ini sebenarnya ada situasi yang membuat diri dia ingin pergi dari zona tersebut. Tetapi ketika diri dia ingin pergi dari zona tersebut, satu energi yang mengendalikan diri dia, apakah ini secara mistik atau memang ini secara doktrin, dia tidak mampu untuk keluar dari zona tersebut guys. Semakin kuat diri dia ingin pergi dari situasi tersebut, semakin kuat energi tersebut mengendalikan diri dia. Begitu sangat kuat ini guys. Nah guys, kita lihat bagian ketiganya guys. Apakah kartu di bagian ketiganya akan menggambarkan situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan akan bisa keluar dari situasi pengendalian tersebut, atau memang ada situasi yang berbicara terhadap hal yang dimana hal tersebut bersifat negatif. Kita langsung saja. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini seakan-akan mengarah dan mengisyaratkan terhadap perputaran waktu. Perputaran waktu yang akan menjawab dari situasi, dari energi yang mengendalikan diri dia. Di mana situasi perputaran waktu itu secara tidak langsung ingin menjawab dari sisi keberuntungan, atau berbicara terhadap sisi yang mengarah terhadap kestabilan. Akan ada di sini perputaran waktu yang akan menjawab dari apa yang dia rasakan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu Justice ini pun berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari zodiak Libranya, saya melihat manusia yang pernah kamu fokuskan untuk kedepannya, ada situasi yang akan membuat diri dia sangat susah untuk mengambil satu keputusan. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Wheel of Fortune yang mengarah terhadap jawaban, di mana jawaban itu kepada manusia yang pernah kamu fokuskan untuk kedepannya. Ada situasi yang akan membuat diri dia sangat kacau, akan tetapi diri dia tidak mampu untuk mengambil satu keputusan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya, saya melihat untuk kedepannya ada jawaban yang diberikan oleh alam semesta, atau jawaban yang sedang mengarah terhadap perputaran waktu, di mana perputaran waktu itu berbicara terhadap orang-orang yang penuh dengan kesandiwaraan. Seakan-akan
Orang-orang yang penuh dengan kesandiwaraan ini mengharuskan energi tersebut berada di dalam situasi yang benar-benar tersiksa, berada di dalam situasi yang benar-benar sangat sensitif, berada di dalam situasi yang hanya bisa berhayal dan berandai-andai. Kalau saya menutup ketiga kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini dan mengkaitkan terhadap sisi zodiak Aquariusnya, seakan-akan ada perputaran waktu yang tidak mengharuskan diri dia untuk memperoleh suatu kesempurnaan, di mana kesempurnaan ini sudah dimanfaatkan oleh energi yang berada di samping diri dia. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kedua kartu ini, seakan-akan waktu yang akan menjawab dari sisi suatu karma. Ada suatu karma nanti yang akan dia nikmati dari kartu justice ini, guys. Ada suatu hukuman yang akan dia peroleh di mana akibat dari situasi kebodohan dia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang satu energi berusaha untuk mengendalikan diri dia. Satu energi ini tidak mau membuat diri dia bahagia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Nine of Swords. Nine of Swords, di mana kemunculan Nine of Swords ini 9 pedang yang mengarah terhadap satu energi, di mana 9 pedang ini membuat situasi untuk kedepannya sangat kacau, berantakan, dan amburadul. Ada satu energi untuk kedepannya akan menerima situasi tersebut. Seberusaha apapun diri dia untuk membuat kehidupannya menjadi tenang, 9 pedang ini akan tetap dia miliki, akan tetap dia memiliki suatu pemikiran yang dimana pemikiran itu sudah berada di tangan satu energi untuk mengendalikan diri dia. Mungkin rasa pengendalian itu berasal dari kata mistik. Ketiga kartu yang saya angkat ini akan terjadi untuk diri dia ke depannya. Karma, kekacauan yang dijawab oleh waktu. Waktu akan berputar seperti itu dan waktu akan memberikan situasi terhadap hal tersebut. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.